Anda menyaksikan segmen Syariah Money bersama saya Anneke Wijaya. Di episode kali ini kami akan mengulas mengenai prospek ketahanan industri perbankan syariah dan perkembangan bisnis unit usaha syariah di perbankan tanah air. Untuk itu langsung saja saat ini sudah bersama dengan Romi Hardiansyah Bukhari, Direktur Unit Usaha Syariah PT Bank Maybank Indonesia Tbk. Pak Romi, apa kabar? Selamat datang di studio CNBC Indonesia. Terima kasih Mbak Anneke. Baik, Pak Romi, Maybank Indonesia baru saja menggelar Maybank Syariah Thought Leader Forum 2025 dengan tema From Niche to Mainstream Driving Sustainability for Better Financial Future. Lalu apa yang membedakan forum tahun ini dan apa saja poin-poin yang penting dari hasil diskusi yang di sana? Oke, baik. Terima kasih. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Mbak Anneke. Syariah Thought Leader Forum ini kita lakukan setiap tahunnya. Ya. Ini untuk apa? Ini sebetulnya untuk membangun pembicaraan diskusi ya, yang strategis antara industri, akademis, regulator untuk melihat bagaimana perkembangan perekonomian syariah dan juga perkembangan syariah. Ya. Nah, kita mempunyai suatu tema utama dari Syariah Thought Leadership Forum ini yang kita panggil From Niche to Mainstream. Jadi dari sesuatu yang masih sangat khusus dan tersegmentasi, perbankan syariah itu bisa menjadi bagian dari arus utama, jadi mainstream. Nah, ini adalah tema utamanya. Tahun lalu yang kita lakukan dari tema utama ini kita kembangkan menjadi bagaimana mengakselerasi perbankan syariah melalui digitalisasi. Tahun sebelumnya kita bicara mengenai Syariah First, yaitu pendekatan syariah kita di Maybank. Nah, perbedaannya dengan tahun ini kita lakukan bagaimana perbankan syariah ya bisa bersama-sama membangun perekonomian ya, dan pembiayaan berkelanjutan. Jadi sustainability. Ini perbedaan yang kita lakukan pada tahun ini. Ya. Kita undang tokoh-tokoh ya dari dalam dan luar negeri. Sebagai contoh kita undang dua key speaker ya. Bapak Ma'ruf Amin, Wakil Presiden kita yang ke-13, ya, dan juga Pak Saad Ibrahim dari pimpinan Pusat Muhammadiyah sebagai dua pembicara kunci. Kita tambah nanti kemarin akhirnya dengan inspirational speech ya dari global ulama kita dari Mufti Meng. Nah, ini kita lakukan tentunya seperti saya bilang tadi untuk membangun pembicaraan sesama pelaku pasar dan juga regulator untuk membangun perekonomian dan perbankan syariah ke depan. Menarik sekali Pak Romi, kalau kita melihat tahun 2024 kita tahu ini bukanlah tahun yang mudah. Ya. Banyak sekali dinamika perekonomian baik itu dari global dan domestik. Lalu bagaimana pandangan Bapak terhadap ketahanan dan juga perkembangan dari bisnis perbankan syariah di Indonesia hingga akhir 2024 dan juga seperti apa prospeknya di tahun ini di 2025 yang juga disebut-sebut mungkin keadaannya belum terlalu banyak akan berubah dari 2024 dan apakah ada ceruk-ceruk bisnis yang menurut Bapak ini bisa menjadi harapan atau terbuka lebar bisa dikembangkan oleh perbankan syariah? Oke, baik. Tapi kalau kita barangkali bisa tarik ulang ke 2024 ya, itu sangat volatile ya 2024. Kita bicara situasi security geopolitik yang cukup ini ya, ramai ya, cukup dinamis. Kita bicara bagaimana industri naik turunnya itu cukup volatile dan juga ada perubahan-perubahan dari pemerintahan utama, terutama di Indonesia dan juga di Amerika gitu. Jadi untuk perbankan syariah, alhamdulillah kita bisa tumbuh tetap dengan baik ya. Kalau kita bicara mengenai kalau di syariah kita tidak panggilnya NPL, kita panggilnya NPF ya. Non-performing financing juga tetap terjaga dan growth-nya juga bagus. Gitu. Nah, di 2025 kami lihat ini terutama untuk Indonesia dengan Pak Prabowo di puncak pemerintahan, ini adalah tahun penyesuaian untuk kita semua. Ya. Jadi ada beberapa barangkali policy atau kebijaksanaan pemerintah yang akan tetap dan barangkali juga ada beberapa yang berubah gitu ya. Nah, di sini kita lihat tentunya salah satu ceruk tadi ya usaha yang bisa kita kejar tentunya dari ekonomi keberlanjutan, itu satu. Kedua juga kita lihat industri-industri seperti consumer goods, industri-industri seperti logistik dan transportasi, industri-industri seperti business services, ya, itu adalah industri-industri yang cukup bagus untuk kita
garap terus lebih dalam lagi. Ditambah juga dengan tentunya digitalisasi dan industri teknologi. Ini adalah beberapa barangkali bagian dari ekonomi yang kita harapkan bisa menjadi motor-motor utama pembangunan kita ke depan. Baik, berikutnya Pak Romi, sebagai strategi perkembangan bisnis syariah, kita tahu Maybank Indonesia ini mengedepankan strategi syariah first. Bisa diberikan gambaran lebih jauh mengenai latar belakang dari strategi tersebut dan juga manfaat yang sejauh ini sudah diraih oleh nasabah dan juga perseroan sendiri dari implementasi strategi tersebut. Oke, syariah first itu adalah pendekatan di mana untuk semua nasabah dari Maybank Indonesia, pertama kita coba pelajari apa keperluan atau kepentingan nasabah tersebut. Dari situ kita akan lihat dan akan kita coba tawarkan layanan-layanan dan proposisi syariah first duluan. Ya. Jadi itu satu. Jadi syariah first, syariah banking for all. Itu pendekatan kita. Syariah banking itu, produk-produk dan layanan syariah itu adalah produk-produk yang bisa dipakai dan bisa diterima dan kita tawarkan ke seluruh nasabah kami, ya, tidak hanya untuk kalangan-kalangan tertentu. Nah, ini adalah pendekatan syariah kita. Kenapa kita lakukan seperti itu? Karena kalau dilihat prinsip-prinsip atau nilai-nilai syariah itu adalah nilai-nilai yang sangat universal, nilai-nilai yang sangat inklusif. Nilai-nilai seperti apa? Nilai-nilai seperti transparansi, ya, fairness atau keadilan, yaitu berbagi dengan sesama, ya, menjaga lingkungan, ya, memberdayakan segmen-segmen yang lemah, gitu ya. Jadi di mana kita mencoba memfasilitasi supaya kekayaan atau aset itu tidak hanya terkonsentrasi di kalangan tertentu. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang saya rasa sangat bisa diterima oleh lapisan masyarakat yang luas. Nah, dari situ kita berangkat dengan yang namanya strategi syariah first dan syariah for all itu. Ya. Kita tambahkan dengan produk-produk syariah yang mumpuni. Ya. Jadi produk-produk yang kita berikan itu adalah tidak hanya produk-produk yang kompetitif dibandingkan dengan produk syariah lainnya, ya, tetapi produk-produk yang kompetitif kalau dibandingkan dengan semua produk-produk yang ada di perbankan saat ini. Jadi dengan kita tawarkan produk-produk dan layanan syariah di Maybank, ya, nasabah tidak hanya mendapatkan produk-produk yang secara prinsip itu sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mendapatkan produk-produk yang betul-betul mumpuni sesuai dengan kebutuhannya. Nah, itu strategi syariah first kita.